wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa qudi arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmatnya, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat berupa iman, berupa ihsan, berupa Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa tidak sebagian mereka yang pergi beberapa orang untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, wa liyundiru qaumahum, dan memberi peringatan kepada mereka, kepada kaum-kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang ke tempat mereka, la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga diri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya seseorang yang menuntut ilmu itu qala ba'dul mufassirin fahadhil ayah jama'at baina hasi ala ta'limi wa ala ta'limi wa ta'allum wal amri bitafaqquh fid din al-qawim. Ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini mengumpulkan, mencakup di antara anjuran untuk belajar dan mengajarkan ilmu, dan juga memerintahkan untuk memperdalam ilmu agama yang mulia ini. Liyatafaqahu fid din. Di ayat tadi disebutkan liyatafaqahu fid din, ta'ifatun liyatafaqahu fid din, suatu kelompok, beberapa orang di antara mereka. Misalnya di suatu perkampungan tadi, suatu perkampungan itu di antara mereka itu dianjurkan untuk menuntut ilmu, supaya apa? Supaya di kampung mereka itu bakal ada yang mengajarkan ilmu agama. Jadi ketika mereka mempelajari ilmu agama, sebagai mereka mempelajari ilmu agama, memperdalam ilmu tersebut, ketika mereka pulang ketika mereka pulang kepada kaum mereka di kampung mereka pulang, maka mereka menyampaikan ilmu tadi, menyampaikan ilmu apa yang mereka dapatkan dari pondok pesantren atau dari jamiah mereka. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu khazain, ilmu itu bagaikan harta-harta yang terpendam. Mafatihuha as-su'al, kunci-kuncinya adalah bertanya. Ala fas'alu, maka bertanyalah kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba'a, maka sesungguhnya ada 4 orang yang mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu as-sa'il, orang yang bertanya. Orang yang bertanya saat menuntut ilmu, saat sesuatu yang tidak ia pahami, dianjurkan dia harus bertanya. La yang bagi li talabil ilm ayastahi minas su'al, tidak diperkenankan bagi seorang penuntut ilmu itu untuk malu dari bertanya. Karena sebagai ulama mengatakan ada 2 orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, al-mustahi dan mutakabbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia tidak pahami di majelis ilmu tersebut. Jadi seolah-olah percuma dia duduk di tempat majelis ilmu tersebut. Dan juga yang kedua, di antara mereka yang mendapatkan pahala, yaitu al-alim, orang yang alim, orang yang ditanya tadi. Ketika seorang alim tersebut ditanya, maka janganlah dia merasa jengkel atau jangan merasa dia tidak senang saat ditanya. Karena apa? Karena ketika dia menjawab pertanyaan tadi, dia akan mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu al-mustami, orang yang mendengarkan.
Al-mustami di sini dengan kata al-mustami, yaitu as-sama bil quwwah, talabus sama, atau di dalam bahasa artinya talabus sama bil quwwah, mendengarkan sebenarnya penjelasan. Bukan asami, cuma mendengar saja, tapi harus mendengarkan dengan memperhatikan apa yang dijelaskan. Dan yang keempat yaitu al-muhibbu lahum, orang yang mencintai talabul ilm. Orang yang mencintai talabul ilm itu akan mendapatkan orang yang mencintai talabul ilm itu akan mendapatkan pahala talabul ilm juga, dengan membantu mereka, dengan memberikan nafkah kepada mereka, memberi alat-alat untuk belajar, seperti memberi hadiah kepada mereka dan yang lain-lain. Dan ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma aghnina bil alim wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha wa min nasbin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.